Oke, nah tadi kan mulai disinggung ya bahwa perempuan sebagian tuh sudah memahami, yang perempuan difabel nih, sudah mulai memahami terkait kesetaraan gender, tetapi masih ada hambatan, misalnya dinomorduakan gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nia, bagaimana ini harusnya? Iya, mungkin lebih lagi ada dorongan-dorongan ya dari luar gitu ya, dari Mhm, baik pemerintah, dari NGO seperti mhm. itu sehingga Halo Sobat Inklusi, selamat berjumpa kembali dengan saya Nini Heca di Divapod Podcast Solider TV, channel YouTube dari Sigap Indonesia. Divapod selalu mengangkat isu-isu menarik terkait difabel, inklusi sosial, dan upaya-upaya dalam pemenuhan hak-hak bagi difabel. Bagaimana kabar Sobat Inklusi semua? Semoga kabar baik dan terus semangat untuk upaya-upaya mewujudkan masyarakat inklusif. Saya akan menemani Sobat Inklusi semua dalam podcast yang kali ini bertepatan dengan peringatan International Women Day atau Hari Perempuan Internasional yang kita peringati setiap tanggal 8 Maret. Nah, IWD ini sebagai momen refleksi dan aksi untuk mempercepat langkah-langkah nyata perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Untuk tema IWD tahun ini adalah percepat aksi. Dan dari tema itu, kali ini podcast kita mengangkat tema percepat aksi, percepat perubahan suara perempuan difabel. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang spesial, yang tentunya sangat menginspirasi, kemudian juga memiliki prestasi di bidang masing-masing. Bersama dengan dua tamu ini kita akan mendiskusikan tema-tema terkait perempuan difabel saat ini. Untuk tamu yang pertama, Mbak Kurnia Asih Rahayu atau biasa dipanggil Miss Nia. Beliau adalah Ketua KDK Kelompok Difabel Kalurahan Jati Sarono Nanggulan Kulon Progo. Halo Miss Nia, apa kabar? baik, puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir jauh-jauh ya, Sobat Inklusi dari Kulon Progo. Gimana Kulon Progo cuaca beberapa hari ini Mbak, aman ya? Ya, Mandali hujan tapi Mandali. Oke deh, menyeberang Sungai Progo tadi, sahabat Sobat Inklusi. Iya. Ya, sekali lagi terima kasih Miss Nia sudah berkenan ini hadir menemani kita ya untuk ngobrol-ngobrol santai. Oke, selanjutnya untuk tamu kedua kita, Mbak Sumina. Halo. Ya, beliau adalah pengurus dari KDK Bantul, ya, Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, dan Kabupaten Bantul. Nah, ini istimewa sekali, serba Bantul namanya. Halo Mbak Sum, gimana Halo Mbak kabarnya? Nini, halo. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Sehat, Oke, masih semangat latihan terus? semangat. Oh, Sobat Inklusi ini Mbak Sum ini juga atlet. Ya, nanti akan banyak diceritakan nih sepak terjang beliau. Ya, eh untuk mengawali dari obrolan kita, Mbak Nia, Mbak Zoom, saya ingin tahu dan pasti juga Sobat Inklusi ingin tahu apa sih kegiatan keseharian dari Mbak berdua. Mungkin bisa dimulai, Mbak Nia. Oke, terima kasih. Halo semua sobat solider ya, Sobat Inklusi. sobat inklusi. Nah, untuk kegiatan saya sehari-hari, ya saya kegiatan rumah tangga biasa, kemudian sebagai owner bimbel di Kulon Progo dan Sleman dan Yogyakarta. Kemudian saya juga aktif sebagai ketua KDK Kelompok Difabilitas Kalurahan Jati Sarono Nanggulan Kulon Progo
dan juga saya aktif di beberapa yayasan yang, concern untuk, pemberdayaan disabilitas juga, ada Yayasan Hanenda juga, dan kemudian yayasan yang bergerak di bidang budaya, ya yang membawahi Miss Batik Indonesia. Ya saya sebagai co-founder di Miss Batik Indonesia. Woi, mantap sekali Sobat Inklusi. Jadi ini untuk kiprah Mbak Nia itu ternyata sudah berbagai level ya, dari level Puji Tuhan. desa. Kalau di sini kita menyebut desa di DIY adalah kalurahan ya. Kalurahan. Kalurahan pakai huruf A. Berbeda dengan kelurahan ya. Kalau Betul. kelurahan kita menyebut untuk yang wilayah kota. Jadi ini desa kita menyebutnya kalurahan. Ya, Mbak Nia ini juga seorang difabel ya Mbak ya? Iya, saya difabel. Sejak kecil Sejak atau dari dilahirkan, ya, sejak sedang lahir? kandungan, ya ada Oke. kecelakaan kandungan Oh waktu ya, itu. oke. Nah, karena Mbak Nia ini ketua KDK dan juga banyak aktivitas, nah nanti mungkin masih banyak hal yang bisa disaringkan kepada Sobat Inklusi semua. Kalau Mbak Sum, apa nih Mbak kegiatannya? Kegiatan ibu rumah tangga, pengurus KDK juga, terus itu komunitas HWDI juga. Oh, ikut HWDI juga ya? Iya, Himpunan wanita Wanita disabilitas. Disabilitas Indonesia, Kabupaten Bantul. Iya, Ya. dan saya juga sebagai atlet. Kalau di Peparnas saya atlet bulu tangkis. Kalau sekarang mempersiapkan untuk Peparda itu atletik. Atletik ya. Iya, Nah, untuk Peparnas ini beliau juga dapat medali ya, Mbak ya? Bisa Iya. diceritakan, Mbak? Kemarin di Solo dapat medali perunggu. Pas di Papua perak sama perunggu. Wah, mantap sekali Sobat Inklusi. Iya. Jadi ini Mbak berdua ini sudah levelnya nasional nih. Sebentar lagi kayaknya menginternasional juga. Amin. Iya, ya. Oke. Nah, kalau tadi kan Mbak Nia, Mbak Su menceritakan tentang dirinya ya, diri Mbak berdua begitu, bahwa sudah banyak kegiatan yang diikuti begitu. Intinya tuh mereka sudah menjadi gambaran perempuan yang cukup berdaya untuk gambaran perempuan difabel. Nah, kemudian yang ingin saya tahu kalau untuk di perempuan-perempuan di desa, di lingkungan dari Mbak Nia, kemudian Mbak Sum, kalau perbincangan atau obrolan tentang gender, kesetaraan gender itu seperti apa? Apakah juga sudah mulai dibincangkan di antara mereka, sudah mulai dipahami di antara mereka atau belum? Terutama perempuan difabel. Iya, sejauh pengalaman saya kemarin, sudah mulai familiar ya, tentu saja dengan kesetaraan gender seperti itu. Karena memang, terutama di kelompok difabilitas kami, sudah mengikuti beberapa pelatihan dari inklusi, dari sigap, begitu. Sehingga efeknya sangat baik sekali dan mungkin memang perlu didorong lebih lagi untuk implementasinya, masih perlu dibimbing, didorong lebih lagi untuk mereka benar-benar bisa memahami sampai pada praktek baik dalam keluarga masing-masing, seperti itu. Ya. Nah, ini beruntung karena ada program yang mendampingi ya. Betul. Kira-kira kalau perempuan di luar itu gitu, Mbak, di desa, di kalurahan yang belum mendapatkan sentuhan program, kira-kira seperti apa? Saya melihat memang berbeda sekali, Berbeda ya? ya. Ada beberapa halangan-halangan yang buat mereka itu sangat berarti, di mana perempuan mungkin di nomor 2 kan seperti itu sih. Ya. Ada beberapa seperti itu saya Mm-mm. temukan. Oke. Kalau di tempat Mbak Sum gimana? Apakah gambarannya sama atau berbeda, Mbak? Kalau yang itu pas kumpulan di kelurahan itu ya itu sudah paham, tapi kalau yang di desa-desa itu
Belum. Belum ya? Iya, belum. Iya, jadi hampir sama ya. Iya. Tadi kalau yang di tempat Mbak Sum karena sudah menjadi area program sigap, itu juga sudah mulai mendapatkan Iya. pemahaman itu. Tapi kalau yang di Desa-desa yang desa pelosok itu belum. belum ya? Masih Wah. diskriminasi. Nah, ini sebenarnya PR ya bagi kita semua, bukan hanya sigap, karena sebenarnya sigap kan hanya memberikan contoh nih. Harusnya ini yang melakukan pemerintah gitu kan. Iya. Iya, padahal masih banyak kelurahan yang belum tersentuh program itu gitu. Iya. Iya. Oke, nah tadi kan mulai disinggung ya bahwa perempuan sebagian tuh sudah memahami, yang perempuan difabel nih, sudah mulai memahami terkait kesetaraan gender, tetapi masih ada hambatan, misalnya di nomor 2 kan gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nia bagaimana ini harusnya? Iya, mungkin lebih lagi ada dorongan-dorongan ya dari luar gitu ya, dari Mm-mm. baik pemerintah, dari NGO seperti Mm-mm. itu, sehingga mereka terdorong untuk setidaknya bisa aktif. Oh, ini sudah ada wadah mungkin, atau sudah ada mungkin ada pelatihan-pelatihan seperti itu, supaya Mm-mm. mereka bisa meraih itu, sehingga mereka bisa lebih lagi untuk diperbaharui Mm-mm. mindsetnya seperti itu. Mm-mm. Lebih berani juga ya, mungkin mereka juga malu karena biasa di nomor 2 kan, seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Ada, lebih baik aku diam, lebih baik aku enggak mengambil langkah ini, tidak berani seperti itu, malu seperti itu. Iya. Berarti sikap dari misalnya masyarakat yang artinya itu kan masih ada stigma negatif ya terhadap Iya. perempuan. Perempuan dianggap tidak berdaya, begitu ya. Iya. Terus bahkan kalau di keluarga kan ada apa ya, perlakuan tidak adil juga, Mbak ya. Iya. Bagaimana? Masih terjadi nggak itu, Mbak? Perlakuan tidak adil kepada anak laki-laki dan perempuan? Iya. Isu gender memang sudah udah familiar, tapi sayangnya masih ada beberapa yang memang, yang mungkin karena memang itu perlu pembaruan mindset yang cukup Mm-mm. lama ya, perlu Mm-mm. pembinaan seperti Mm-mm. itu. Apa yang sudah ada pada mereka itu pola yang berulang, sehingga Mm-mm. yang mereka pegang itu mereka tidak Mm-mm. sadar seperti Iya, sehingga iya. pada prakteknya masih ya Mm-mm. yang gue kan wedok gue carry Iya. nanti belakangan. Jadi budaya patriarkinya itu Iya. juga masih melekat terus ya, Iya, terbawa betul. gitu ya. Iya. Iya, iya, itu memang juga cukup ini ya, perlu waktu panjang, upaya yang sangat keras gitu Iya. untuk bagaimana mendobrak itu ya, Mbak ya. Kalau menurut Mbak Sum, mungkin dari yang dialami Mbak Sum sendiri dan juga dari teman-teman mungkin di Bantul gitu, Mbak. Kalau teman-teman di Bantul itu masih ada yang kurang diperhatikan dalam pendidikan, layanan pendidikan dan kesehatan itu masih kurang. Artinya perempuan difabel masih sulit ya Iya, masih untuk sulit. mengakses itu ya? Ya, apalagi pekerjaan Ya, ya. Jadi kesetaraan ini masih masih kurang. kurang. Oke. Tapi kalau dari perempuannya sendiri sudah cukup paham itu belum, Mbak? Ya, ada yang paham, ada yang belum. Seperti yang tadi ya, Ya, yang disampaikan Mbak Nia ya. iya, Ada yang paham tapi ternyata untuk apa implementasinya itu masih ada hambatan-hambatan itu Iya. ya, gitu. Oke. Nah, kalau dari kegiatan-kegiatan terutama dari KDK nih, apa saja yang sudah dilakukan yang itu melibatkan perempuan-perempuan difabel, terutama yang di desa di tingkat kelurahan? Iya. Kemarin yang jelas karena kami kan desa percontohan ya untuk inklusi sigap seperti itu. Jadi kemarin sudah ada, pertama kan dari KDK mungkin diputuskan siapa yang akan mewakili, entah dari KDK atau dari apa yang dipertimbangkan, Mhm. sehingga kami terpilih gitu ya. Mhm. Ya, kebetulan saya Mhm. terpilih untuk TOT. Jadi pertama kali training for trainers dulu Ah. untuk perspektif gender seperti Mhm. itu. Mhm. Nah, setelah itu kemudian kami harus mengimplementasikan, harus melakukan pelatihan-pelatihan di desa-desa binaan itu tadi. Kita muter di seluruh desa, bahkan juga di pemerintahan tingkat kabupaten juga. Mmm. Jadi ada beberapa tokoh masyarakat dan juga dari PKK, bahkan dari ULD Mmm. dan ULD beberapa, iya, Ketenagakerjaan? Oh. ketenaga kerjaan dan
macam-macam, ada yang perwakilan dari hotel-hotel, dari macam-macam tentang Oh. perspektif difabilitas dan Mm-mm. perspektif dan gender seperti itu. Mm-mm. Jadi bersyukur sekali sih atas program-program ini dan memang Mm-mm. harus dilanjutkan lagi karena saya ya rasa untuk implementasinya tuh harus terus diiring Iya. seperti itu. Oke, artinya memang kalau di Jatisarono sendiri apa ya, peran perempuan difabel ini sudah mulai ada ini ya, berbagai kesempatan ya. Iya, Bahkan terlibat di apa ya, forum-forum tingkat kabupaten gitu ya. betul. Tadi memberikan terutama ini Mbak Nia sebagai ketua KDK memberikan pemahaman terkait perspektif GETSI gitu ya. Iya. Gender dan sosial inklusi difabel dan sosial inklusi kepada berbagai pemangku kepentingan. Nah ini keren sekali nih. Oke, kalau Mbak Sum kegiatan-kegiatan apa Mbak Di di KDK, di kelurahan yang itu sudah melibatkan perempuan difabel? kegiatan Pospindu, terus kemarin pelatihan hantaran, terus pelatihan manajemen. Iya, Itu yang menyelenggarakan dari dari Sigap sama kelurahan. Oh dan kelurahan. Jadi Iya, kolaborasi ya iya, dari kelurahan ya. iya, Berarti kelurahan juga sudah ada komitmen iya sekarang untuk ada. mendukung perempuan difabel. Iya, Ya, kalau di tingkat ini Mbak apa kecamatan atau kabupaten gitu sudah belum, pernah terlibat? belum pernah. Kalau keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau musyawarah perencanaan pembangunan gitu Itu di kelurahan. di kelurahan Iya, iya. sudah ini Sudah, terlibat iya. apa di Musrebang. Musrenbang. Iya. Oh Iya. ya oke. Jadi sudah terlibat di Musrenbang. Oh Iya. bagus sekali Tempat nih ya. saya juga kemarin ada musrenbang, tapi kemarin musrenbangnya tingkat kecamatan kami diundang. Oh, Iya. bahkan malah di Iya. tingkat Iya, kecamatan. kebetulan Oke. saya kemarin yang diundang untuk mewakili. Iya. Oke, ya. Kemudian jadi kan tadi sebenarnya pemahaman perempuan terhadap kesetaraan gender begitu kalau di wilayah Mbak Nia dan Mbak Sum itu sudah mulai apa ya terbuka gitu ya. Iya. Karena beruntungnya memang ini menjadi area program dari Sigap gitu. Jadi Iya. ada sesi tersendiri untuk memberikan pemahaman. Nah, tetapi di sisi lain teman-teman yang ada di wilayah lain itu sebenarnya masih banyak yang kurang paham gitu ya. Iya. Kurang paham. Apalagi masih menghadapi berbagai hambatan entah dari keluarga, dari masyarakat yang masih ada stigma negatif gitu ya terhadap perempuan. Nah, kalau ini nih, kalau sekarang itu kan ini ya Mbak, kita dalam rangka Hari Perempuan Internasional, ini setiap tahun kan ada gaungnya gitu. Tetapi ada nggak kekhawatiran bahwa ini nantinya hanya simbol-simbol saja, simbolis saja tanpa ada dampak gitu bagi perempuan. Nah, kalau menurut Mbak Nia dan juga Mbak Sum, kira-kira agar ini tuh bisa menjadi apa ya, momentum menyemangati perempuan agar ini dampaknya itu berkelanjutan gitu. Nggak hanya apa ya, peringatan yang simbolis saja gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Iya, bagi saya sih memang lebih dari kemarin-kemarin, pengalaman yang kemarin-kemarin yang ada, nomor satu justru dengan kesempatan yang ada, dengan komunitas yang ada, dengan platform yang ada, kita bisa mendapatkan info-info seperti itu dan kita terlengkapi ya, kita banyak sekali kekayaan pemahaman seperti itu, kita benar-benar hidupin gitu ya. Di dalam rumah tangga, dalam keluarga mungkin kita juga ada perjuangan-perjuangan tersendiri ya. Saya hidup bersama dengan kakek yang generasinya jauh ya di atas. Nah, itu kan juga dulu ada pandangan-pandangan yang lain beda tentang perempuan. Nah, itu kita tetap teguh. Pertama kali ya kita tetap teguh terhadap pemahaman tersebut. Kita akhirnya dalam keluarga ada suatu perubahan,
kemudian dalam masyarakat dan bertetangga, bersosialisasi, tentu saja itu kita akan mempunyai dampak juga di sekeliling seperti itu. Dan ketika ada kesempatan dalam di KDK ataupun di kelurahan, kegiatan di kecamatan, bahkan di kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional, dimanapun ada kesempatan harus kita raih. Bagi teman-teman pejuang-pejuang untuk kesetaraan gender ini ya kita aktif gitu. Jadi kita teguh dan kita tetap aktif, kita menyuarakan aspirasi kita dan kita semangati mereka-mereka yang memang masih perlu untuk kita dorong. Dan itu juga sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun lembaga-lembaga juga. Begitu sih menurut saya. Oke. Artinya ini ya Mbak, ini memang harus seperti mendarah daging di semangat kita ya, bahwa ini nggak hanya simbolis nih peringatan ini harus kita benar-benar kita maknai dari hati kita gitu ya. Ini harus menyemangati kita gitu. Jadi Nah, darah dan dagingnya kita emang sudah. Tapi tadi kalau dari berbicara dari sudut pandang KDK gitu Mbak, kan Mbak Nia juga ketua gitu. Perempuan nih untuk semakin nanti bisa berdaya, dari capaian yang sekarang ini sudah ada harusnya lebih baik gitu. Kira-kira apa nih langkah-langkah yang masih perlu ditempuh Mbak? Karena tadi sempat menyampaikan perlu dukungan. Nah, kira-kira ada hal lain lagi kah yang perlu ditempuh untuk lebih memberdayakan perempuan ini? Ya dorongan-dorongan dan pendekatan-pendekatan buat mereka yang memang masih belum tahu atau mereka masih malu, mereka masih banyak tantangan gitu. Mungkin dari teman-teman kita kenal seperti itu, kita memberi dorongan. Dan juga mungkin dari kita tahu ada komunitas, ada yang di atasnya mungkin ada informasi, ada pelatihan dari sigap, dari inklusi, atau juga dari bahkan ya kita harapkan juga ada pemerintah juga mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk masyarakat, untuk ibu-ibu PKK dan terutama difabel perempuan ya. Itulah mungkin langkah-langkahnya, dorongan-dorongan untuk supaya lebih masuk ke dalam forum yang lebih luas. Iya, perlu kesempatan yang lebih banyak lagi gitu ya untuk terlibat di forum-forum yang lebih di level lebih tinggi, lebih luas gitu. Kalau Mbak Sum gimana Mbak untuk terutama perempuan difabel nih anggota KDK agar lebih berdaya dan pasti itu dalam rangka untuk mencapai kesetaraan gender itu. Kira-kira apa yang masih diperlukan? Membuat rencana aksi melibatkan komunitas dan menginspirasi perubahan. Ya jadi ada apa ya langkah nyata gitu ya yang kira-kira ini akan dilakukan apa saja dari KDK-nya gitu untuk mendukung perempuan. Selama ini sudah adakah Mbak? Sudah ada ya? Tapi perlu dilanjutkan lagi. Nah, kalau dari Mbak Sum ini Mbak, untuk KDK di Kalurahan Bantul, apakah juga sudah memiliki kesempatan Mbak untuk terlibat lebih luas, tidak hanya di Kalurahan, tetapi mungkin ada di kecamatan atau forum-forum di kabupaten Mbak? Ya sudah di kabupaten. Ada apa contohnya yang sudah ada? CIP itu. Ya, jaringan inklusi Bantul ya. Oh ya, oke, betul jaringan inklusi Bantul memang itu untuk ini ya, memberikan ruang kepada teman-teman KDK bisa terlibat di forum yang lebih luas dan aktif juga ya di sana ya untuk yang dari teman-teman KDK-nya. Iya, oke Mbak. Ya, tadi kan Mbak Nia, Mbak Sum sudah menyampaikan ya situasi baik yang dialami oleh masing-masing Mbak Nia dan Mbak Sum, tapi juga menceritakan dari teman-teman di lingkup KDK gitu. Nah, kalau yang menjadi harapan dari Mbak Nia, kemudian Mbak Sum, apa untuk kehidupan perempuan, masa depan perempuan dalam waktu 5-10 tahun ke depan? Harapan saya untuk ke depan semakin sudah menjadi membudaya ya, karena 5-10 tahun ya. Dari kalau kita
mengadakan pelatihan-pelatihan, kita mendengarkan pemahaman-pemahaman itu, akhirnya ada brainwash di situ sehingga kemarin yang kebenaran yang lama yang mereka anggap benar itu Mm-mm. sudah diperbaharui lagi. Harapan saya itu nanti memang semua sudah paham untuk dari yang lingkup kecil dulu dalam keluarga itu peran laki-laki atau ayah dan ibu, laki-laki maupun perempuan itu mereka semakin sadar perannya berdasarkan pemahaman tentang mana yang gender, mana yang kodrat seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Sehingga semua bisa bekerja sama dengan harmonis, dengan Mm-mm. adil, Mm-mm. sesuai dengan kodratnya Mm-mm. masing-masing. Mm-mm. Itu ya. Ya. Nah, kira-kira untuk mencapai itu apa yang perlu dilakukan selain tadi yang sudah disampaikan di depan, Mbak? Iya. Tentu saja usaha yang berkesinambungan dan terus-menerus ya. Dorongan-dorongan baik terutama dari pemerintah, dari lembaga-lembaga non-government juga seperti itu dan kita bekerja sama dengan memang mereka-mereka seperti halnya kemarin saya diangkat menjadi trainer dan saya ada difabilitas sendiri dan saya perempuan gitu ya. Saya membawakan itu. Jadi kita bekerja sama baik pemerintah maupun lembaga non-government tadi bekerja sama dengan pihak yang memang benar-benar terjun di lapangan, mereka yang ada masyarakat itu sendiri maksudnya Iya, ya. iya. Sehingga itu dari masyarakat sendiri yang akan menyebarluaskan ke Mm-mm. lingkungan mereka. Dan Iya, itu pasti iya. efeknya akan lebih kuat lagi, Mm-mm. akan membudaya. Mm-mm. Nah, ini menarik ya Sobat Inklusi. Saya jadi ingin lebih tahu nih pengalaman Mbak Nia ketika menjadi trainer Getsi gitu. Yang tidak hanya kepada sesama KDK tetapi juga ke pemerintah, bahkan ke sektor swasta gitu ya. Ya. Apa nih yang kemarin pengalaman yang dihadapi Mbak? Karena kan pasti berbeda ya ketika pemahaman Getsi itu diberikan oleh non difabel atau perempuan non difabel. Nah ini kan dilakukan sendiri oleh perempuan difabel. Kira-kira apa pengalaman apa yang dirasakan Ya. terus tanggapan dari Iya. peserta seperti apa Mbak? Ya, karena kemarin saya kan pakai pakaian yang tertutup ya. Saya memakai alat bantu di kaki kanan memang kurang bisa terlihat ya. Mereka semua mungkin tidak mengira bahwasanya saya itu adalah penyandang difabilitas dan Oh, perempuan difabilitas ya ya seperti ya. itu. Nah, setelah saya paparkan di tengah acara memang saya taruh itu di tengah supaya tadinya kayak yang mereka oke ini ya kayak pelatihan-pelatihan biasanya duduk, yang penting nyatet dan apa segala macam nanti ada notulen segala macam. Tapi di tengah-tengah saya taruh kesaksian dari saya pribadi, pengalaman-pengalaman saya, tantangan yang saya hadapi, dan kemudian mindset yang merubah saya itu tadi, mereka semua terperangah. Yang tadinya itu peran gender itu sudah biasa ya, sudah familiar dan ya aku tahu, udah tahu lah kayak formalitas saja seperti itu. Tapi setelah itu, wah ternyata kayak gini ya gitu. Jadi setelah mereka pulang pun sudah lain lagi gitu ya. Mereka Iya. membawa suatu spirit yang berbeda dengan yang sebelumnya. Saya yakin akan berefek untuk kehidupan karena memang untuk menyentuh hati, untuk menyentuh jiwa, untuk menyentuh mereka memang harus dengan mereka-mereka yang memang benar-benar mendarah daging itu tadi ya. Iya. Memang sudah menjadi dalam kehidupannya itu kebiasaan dan pola seperti itu. Jadi memang bukan hanya formalitas ataupun teori seperti itu. Tapi betul-betul dari orang yang mengalami sendiri, kemudian sekarang sudah melewati masa-masa untuk apa ya, mencapai apa ya kesetaraan itu gitu ya. Betul sekali. Iya, Saya iya, iya. bersyukur sekali. Dan apa? Memang ini jadinya nothing about us without us, betul ya. Betul. Jadi ini berbicara tentang perempuan, difabel, sosial inklusi, dan ini yang berbicara langsung oleh orang yang betul-betul mewakili dari apa 3 isu itu gitu ya. Iya. Dia mengalami sendiri, kemudian juga dia memberikan kesaksian, testimoni gitu atas upaya yang dilakukan. Wah keren. Dan Sobat Inklusi, Mbak Nia ini juga penyanyi ya. Pemenang lomba nyanyi. Nah ini kayaknya nanti sebelum kita tutup, saya todong untuk nyanyi. Oh. Ya. Satu ini saja, satu apa
bukan bait nanti kelamaan. Satu kalimat, oke? Oke. Iya, siapkan yang ini ya, Mbak, mengena. Oke, Iya. siap. Setuju ya Sobat Inklusi ya? Kita tunggu nanti pokoknya. Ya, oke sekarang Mbak, eee, Mbak Sumina nih, harapannya apa Mbak, untuk Harapan perempuan? Ya baik dari kita, kemudian, untuk perempuan sekitar kita, atau untuk perempuan-perempuan lain lah di luar sana. Harapannya untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu, kondisi perempuan ini seperti apa? harapan saya dan perempuan difabel, perempuan Ya, dunia perempuan ya difabel dan perempuan di dunia. ingin kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi, dan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesempatan. Ya, oke artinya, tanpa diskriminasi, Iya. kemudian juga mendapatkan kesempatan, mengakses pendidikan gitu ya. Dan pendidikan itu memang betul menjadi apa ya, pintu masuk gitu ya, untuk Iya. bisa, hidup lebih baik. Ya, mantap sekali. Kalau dari, Mbak Sum kira-kira apa langkah-langkah dari Mbak Sum sendiri gitu, upaya dari Mbak Sum untuk turut mendukung agar tadi harapannya tercapai, kira-kira apa, Mbak? Ya, tetap semangat dan untuk meningkatkan itu semoga ke merangkul untuk semua wanita untuk Perempuan bersatu ya, untuk dan untuk bersatu. maju. Iya. Berarti ini sudah masuk ini ya, ajakan ya, Iya. himbauan kepada semua perempuan, terutama perempuan difabel begitu, untuk bisa, Ke depan eee, tetap maju. optimis ke depan, terus merangkul tadi ya, Iya. saling bekerja sama gitu ya. Iya. Ya, jadi ada istilah kan, woman support woman gitu ya, Iya. bahwa perempuan saling mendukung, sesama perempuan gitu. Iya. Oke, Mbak. Kalau, Mbak Nia, eee, terkait woman support woman tadi, Mbak. Kalau tadi kan malah sudah banyak yang melakukan pelatihan GETSI-nya kepada KDK, kepada pemerintah, kepada, sektor swasta gitu ya. Nah, kalau untuk yang, eee, langkah-langkah woman support woman itu apa dalam, benak Mbak Nia gitu untuk ke depannya? Iya, intinya solidaritas terhadap solidaritas, awareness terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita yang berhubungan dengan wanita itu Mhm tadi ya. mhm. Jadi kita bisa sigap untuk membantu gitu ya, Mhm. mengadvokasi teman-teman kita yang Mhm. memang belum paham Mhm. atau terhalang seperti itu. Mhm. Jadi kita bisa menghubungkan juga dengan pihak-pihak yang berwenang seperti Mhm. itu mungkin bisa Iya. seperti itu. Apalagi di desa-desa gitu ya, itu Mhm. kan, perempuan masih banyak perlu dukungan dari sesama perempuan gitu kan. Iya. Ya, misalnya yang paling sederhana saja gitu kan, curhat gitu kan. Perempuan butuh didengarkan oleh sesama perempuan karena yang mungkin, sama-sama tahu, sama-sama merasakan gitu ya, Mbak, ya. Iya. Oke. Ya, kalau tadi Mbak Suminah sempat menyampaikan nih ajakan kepada, perempuan. Kalau Mbak Nia, ajakan kepada perempuan untuk, lebih berdaya dan terkait kesetaraan gender ini. Iya. Yang pertama adalah mempunyai keteguhan hati gitu ya. Ya. Keteguhan hati di mana kita sudah ada pemahaman-pemahaman yang benar tentang gender itu tadi, kita tetap kuat dan jangan tinggalkan komunitas gitu ya. Sehingga karena dengan kita itu bergabung seperti dengan KDK, dengan komunitas yang memang pergerakan untuk kesetaraan gender, perjuangan kesetaraan gender itu kita bersama-sama dengan teman yang lain kita semakin kuat seperti itu dan memang Mhm. selalu terbuka dan kooperatif ya. Mungkin hanya kita tahu tapi kita nggak ngambil kesempatannya. Nah, kita tahu tetapi kita nggak kooperatif, ya kan mending saya diam saja, aman-aman saja. Nah, Iya. tapi kita kooperatif seperti itu, ya Mhm. itu saya yakin akan semakin banyak lagi perempuan yang tertolong, Mhm mhm. seperti itu. Oke, jadi, mindset itu sangat penting ya, Ya, open mind gitu-gitu ya, Mbak?
Oke. Ya, Sobat Inklusi, kita tak terasa ya sampai di penghujung waktu, tetapi seperti tadi ya, janji kita perlu todong nih Mbak Nia untuk nyanyi bahasa Indonesia ya Mbak, karena Bahasa beliaunya itu Indonesia. kan guru bahasa Inggris Sobat Inklusi, jadi bahasa Inggrisnya mantap sekali. Tapi saya ingin menodong satu lirik, satu baris gitu bahasa Indonesia yang Siap. semakin memberikan semangat nih kepada kita semua. Silahkan Mbak Nia. Oke. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Ya, Itu aja sih. Oh, mantap sekali ya. lupa nanti kalau yang lainnya. Kayaknya kita nanti ini dah butuh konten khusus nyanyi gitu. Boleh. Senang saya ada kompetisi gitu ya. Oke ya. Terima kasih ya Mbak Nia, Mbak Sum telah hadir di sini menemani Sobat Inklusi semua. Sangat menarik ini tadi ya yang sudah disampaikan, baik pengalamannya sebagai ketua KDK, sebagai pengurus KDK, yang tadi banyak dinamika ya yang terjadi di dalam KDK sendiri, kemudian juga menyampaikan upaya-upaya yang sekarang masih dilakukan dan juga tantangan-tantangan yang ini harusnya mulai dicari untuk ini ya solusi-solusi pemecahan tantangan tadi gitu. Nah, Sobat Inklusi, tentu apa yang sudah di-sharingkan oleh Mbak Nia dan Mbak Sum tadi menjadi catatan baik kita semua, memberikan semangat bagi kita, terutama perempuan difabel ya, untuk nanti meraih kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan semoga momentum peringatan Hari Perempuan Internasional ini sekali lagi tidak hanya sebuah simbol, tetapi ada pemaknaan yang ini terus memotivasi kita dalam rangka mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik, terutama perempuan difabel. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Nia dan juga Mbak Sum yang sudah berbagi semangat ya. Semoga lain kali ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol-ngobrol. Pasti Sobat Inklusi juga menunggu ya. Dan terus semangat untuk menebarkan motivasi kepada sesama teman-teman di KDK. Siap. Juga di luar KDK. Ya, Sobat Inklusi, demikian dan mohon maaf jika dalam saya menemani Sobat Inklusi semua ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Solider TV. Saya Nini Heja undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Salam inklusi.